Halo teman-teman semua, ya di sini kita akan bahas ya. Pasar lagi mode sulit, ya altcoin turun dan banyak yang mulai panik. Tapi apakah teman-teman siap mengungkapkan sebuah rahasia para trader sukses? Ya, dalam video ini kita akan bongkar 4 strategi utama, mulai dari buy di Bitcoin, manajemen risiko yang benar dan tepat, hingga riset yang mendalam, yang akan mengubah cara pandang teman-teman dalam trading. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tip video kali ini, jangan di skip-skip ya karena ini sebuah tips eksklusif ya. Karena setiap detik ya di video ini yang teman-teman bisa nonton bisa jadi sebuah kunci mengamankan portofolio teman-teman ya. Bisa menaklukkan sebuah badai di kripto ini ya. Jadi tetaplah bersama gua di video ini ya, jangan skip-skip dan bahkan jangan ditinggal. Oke, simak sampai selesai sehingga membuat teman-teman bisa menemukan strategi yang akan unggul ya dalam pasar dan dalam bergejolak ini. Market masuk mode sulit. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini market sedang ranking ya, sedangkan altcoin capitalizing. Banyak orang yang mulai depresi ya dengan keadaan seperti ini, apalagi ketika mereka full rotasi di altcoin atau memes coin. Itu lagi sedang trennya ya, sedang pomonya itu AI agent ya. Lalu bagi mereka yang baru masuk di market atau sudah lama di market ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang kita lakukan adalah utamakan buy di Bitcoin. Dalam jangka panjang, Bitcoin selalu mengalami kenaikan ya. Ketika ada koreksi seperti ini, Bitcoin bisa menjadi fokus utama karena ketahanan yang tinggi dari koreksi ya. Ketika kita membeli dip altcoin, ada chance bahwa harga tidak bottoming ya, bahkan ya, dan masih akan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. Nah, itu kan gak enak kan? Ada sebuah penurunan susulan lah ibaratnya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kurangi intensitas dan size dalam trading. Salah satu habit yang sering kita lakukan oleh market partisipan adalah selalu trading dua arah sekaligus, yaitu apalagi menggunakan leverage ya. Leverage ini adalah pedang bermata dua ya. Apalagi mereka yang mencoba directional play ya, akan lebih tinggi kemungkinan salah yang akan terjadi ya. Coba kurangi intensitas dalam trading teman-teman ya, apalagi dalam size yang akan kalian miliki ketika berada dalam keadaan yang tidak pasti ini ya. Jadi lebih bijaklah juga untuk teman-teman ya dalam trading ya. Bahkan kita harus tahu nih kapan trading, kapan tidak trading, kapan apa yang harus yang kita lakukan, apa yang short, apa yang long ya, harus tahu lah ya. Jadi seenggaknya teman-teman nggak dua arah sekaligus ya dalam keadaan tidak pasti ini gitu. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah riset lebih banyak lagi. Fase koreksi seperti ini akan berlalu, ya pastinya akan berlalu kok. Dan market kembali akan mengalami boom cycle-nya lagi. Jadi persiapkanlah diri teman-teman ya untuk siklus kenaikan yang dengan melakukan banyak-banyak riset dan juga belajar yang banyak juga ya. Belajar banyak ya hal baru ketika market dalam keadaan yang tidak pasti seperti saat ini ya. Ini kesempatan untuk teman-teman untuk belajar gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus sama chart atau market ya. Jadi pemenang sejati di market ini selalu jatuh pada mereka yang punya persiapan paling banyak ya, peluru yang paling banyak ya. Yang keempat, yang kita lakukan adalah jangan all in dan selalu siapkan cash ya. Cash atau liquid capital juga ini memegang peran sangat penting pada keadaan yang seperti saat ini. Ya, jadi mereka yang merasa sering overexposed di market biasanya selalu terbakar ya dalam keadaan yang seperti ini. Jadi semakin banyak cash yang kita miliki nih ya, maka akan semakin terjaga pula psikologis kita di market ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tetap tenang karena kita punya cadangan cash ya. Jadi ya, kesimpulannya adalah dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian ini ya, ingatlah bahwa untuk teman-teman setiap tantangan itu adalah peluang ya untuk tumbuh dan terus belajar. Jangan fokus pada strategi buy di
Bitcoin, pengelolaan resiko yang hati-hati melalui pengurangan intensitas dalam trading, serta peningkatan pengetahuan melalui riset mendalam. Jadi teman-teman, bukan hanya melindungi portofolio kalian ya, tetapi juga teman-teman mempersiapkan pondasi yang kokoh ya untuk meraih peluang di masa depan ya. Jangan lupa dengan selalu menyisakan stres teman-teman ya, karena teman-teman menjaga ketenangan mental juga ya, yang sangat berharga di tengah gejolak pasar. Jadi setiap langkah cerdas yang teman-teman ambil hari ini adalah sebuah investasi yang sangat berharga ya, investasi yang sangat besar untuk keberhasilan di hari esok ya. Terus belajar untuk teman-teman dan terus disiplin ya. Dan yakinlah bahwa masa depan trading teman-teman akan semakin cerah dan sangat menguntungkan ke depannya ya. Harus sabar dijemah seiring dengan setiap keputusan bijak yang teman-teman ambil. Oke. Untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.